Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan terkait aplikasi converter ke XML. Berkasnya itu Bapak Ibu bisa download di sini ya. Jadi di website pajak.go.id, kemudian nanti ke menu reformasi perpajakan, pembaruan sistem inti administrasi. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa ke bagian bawah, kemudian klik ini. Di sini nanti akan ada banyak konverter yang akan digunakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konverter untuk pemotongan bulanan pegawai tetap ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat menunya di Cortex-nya ini, saya contohnya di salah satu OPD. Nah, itu di bagian yang ini. Jadi gunanya apa sih ini? Ini untuk menginput kalau Bapak Ibu setiap membuat gaji bulanan untuk pegawai tetap, para pegawai tetap ya, Bapak Ibu input ini. Kalau Bapak Ibu input satu-satu kan lumayan banyak tuh ya. Jadi Bapak Ibu bisa tuh nanti menggunakan import data di sini. Nah, tapi kalau Bapak Ibu download dari file ini, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Lihat. Ini di enable. Kemudian nanti Bapak Ibu input NPWP-nya di sini, kemudian nanti Bapak Ibu kalau mau input data di bagian ini. Nah, misalnya katakan ada 10 atau 15 orang pegawai, Bapak Ibu harus mengcopy ini semua sampai sini. Nah, seperti ini. Kemudian tarik sampai sebanyak 15. Kemudian Bapak Ibu bisa input nih. Katakan ini ada 15 ya. Oh, 18 katakanlah. Bapak Ibu harus seperti itu. Jadi rumus yang di samping ini juga harus di-copy. Nah, untuk pengisiannya di sini sebenarnya ada penjelasannya ya, ada referensinya. Nah, karena menurut saya tampilannya kurang cantik dan tidak fungsional juga, makanya saya buat aplikasi Excel, buat makro, berbasis makro ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dia seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini misalnya ya, saya sudah buat versi 2 sorry, versi 2, tinggal bisa WA ke saya untuk dapatkan filenya, atau bisa juga Bapak Ibu minta ke teman yang sudah ada ya, kalau sudah pernah pakai. Nah, ini di versi 2 ini Bapak Ibu tinggal klik. Kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya mirip, kurang lebih sama lah. Di enable editing dulu. Kalau misalnya dia di sini ada warna merah, Bapak Ibu tinggal ke sini dulu, kemudian properties, kemudian unblock. Centang seperti ini. Nah, oke ya. Kemudian nanti filenya bisa digunakan. Kalau sudah bisa, nanti tinggal di enable editing ini saja, kemudian enable editing lagi. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Aplikasi ini sebenarnya kurang lebih sama ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini kurang lebih sama, cuman saya sederhanakan untuk agar penginputannya cantik dan Bapak Ibu tidak perlu tarik-tarik rumus. Bagaimana cara kerjanya? Di sini ada referensi ya, sama dengan cara pengisian. Kalau ini SIM gaji ini sebenarnya akan saya kembangkan ke depannya, insya Allah pakai aplikasi SIM gaji dari Pemda yang dibuat oleh Taspen. Jadi dari file kirim tiap bulan itu Bapak Ibu tinggal isi di satu folder, kemudian tinggal diolah di worksheet ini, nanti akan masuk langsung ke sini. Nah, tapi pada versi 2 ini saya akan gunakan yang input satu-satu. Contohnya nih, misalnya sudah ada 3 data nih, sedangkan di sini sudah ada 12 data. Katakan 12 data yang bulan sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini ada bulan 1, kita mau tambah nih bulan satunya dengan data yang baru lagi gitu. Katakan ini kemudian Bapak Ibu buat yang namanya misalnya bebas ya. Bapak Ibu kalau untuk inputan ini tahun pajak, Bapak Ibu harusnya sudah mengerti tanggal pemotongan ini sesuai dengan tanggal SP2D atau tanggal daftar gaji, kemudian nomor paspor kalau misalnya ada pegawai yang orang asing, kemudian NPWP. Di sini isi NPWP-nya adalah NPWP pegawai yang Bapak Ibu potong atau buatkan daftar gajinya.
Kalau bisa di sini isinya NIK ya, NIK KTP yang 16 digit Bapak Ibu ya. Kemudian isi posisinya misalnya contoh pegawai dengan NIK ini dia posisinya menjabat misalnya kepala dinas misalnya ya, contoh. Lebih baik lebih rapi kalau misalnya pakai huruf besar semua. Kemudian masukkan penghasilan kotor. Nah, kalau seandainya penghasilan kotornya itu ada pajak, Bapak Ibu bisa pakai seperti ini. Karena kalau berdasarkan daftar gaji dari OPD daerah ya, yang keluaran dari SIM gaji, itu untuk dapat nilai yang benar, itu yang sesuai, itu gaji kolom bruto dikurangi dengan pajak, tunjangan pajaknya. Misalnya dia punya penghasilan 7.500.000 ya. Nah, kita contoh 7.500.000 Oke. Itu misalnya pajaknya dia 15.000 lah ya, kita sembarang aja ya. Oke, set. Nah, jadi terserah, bebas Bapak Ibu mau langsung seperti ini ataupun mau hitung manual dulu di Excel, bebas ya. Kemudian masukkan ininya, tunjangan status keluarganya. Di sini ada tidak kawin anak satu atau janda duda, bisa pilih di sini. Ini tidak kawin atau janda duda juga bisa di sini, tanpa anak tentunya, atau ini tidak kawin tapi dengan tanggungan satu atau janda duda dengan anak satu atau tanggungan satu ya. Kemudian di sini ada juga kawin, tentunya sampai dengan 3 anak. Kemudian di sini hidup berpisah. Hidup berpisah ini untuk para istri-istri yang dia terpisah kakaknya dengan kepala keluarga atau suaminya ya. Oke, biasanya ini untuk istri kedua atau istri ketiga itu kakaknya pasti terpisah dengan kepala keluarga. Correct me if I'm wrong ya. Oke, kita ibaratkan dia misalnya kepala dinas ini dia sudah duda lah ya. Kemudian nanti masukkan bulan gajinya, statusnya DTP. Kalau PNS biasanya DTP ya Bapak Ibu ya, mau pusat, vertikal atau daerah itu tetap DTP ya. Kemudian kode jenis pajak ini merujuk ke referensi yang di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini jarang dirubah untuk penginputannya, ini jarang dirubah. Ini residen dan ini residen dan foreign ini, kalau foreign ini warga asing ya, kalau residen itu orang lokal. Nah, warga WNI lah istilahnya. Nah, ini 4 ini jarang dirubah karena ini kalau ini masa ini dia mencerminkan masa bulan gaji yang mau dibuatkan. Nah, sedangkan yang paling sering dirubah itu adalah ini 4 ini. Ini juga kan jarang dirubah tah, karena 1 bulan itu ya tanggalnya sama, tahun pajaknya sama, masanya sama juga masa pajaknya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu perhatikan yang di sini 3 data, karena di bagian DB-nya hanya ada 3 data. Bapak Ibu tinggal klik di sini input. Nah, di sini nanti akan jadi ada inputan 4 data. Set. Nah, di sini. Oke. Ini yang kita akan coba kirim XML-nya. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu pastikan NPWP-nya, dinasnya itu cocok ya. NPWP dinasnya atau OPD-nya atau NPWP kantornya itu cocok. Kemudian ini nama file yang istilahnya standarnya seperti ini, tapi kalau Bapak Ibu mau suka berkreasi sendiri bebas. Nah, kalau saya sukanya ada NPWP, kemudian tahun pajaknya, baru masa pajaknya. Nah, saya pinginnya simpan di folder Bupot. Kalau Bapak Ibu lihat di dokumen saya, ini belum ada kan folder Bupot kan? Nah, tinggal saya buat nih di sini, klik yang ini, buat folder. Nanti di sini muncul tuh buat folder Bupot, tapi masih kosong. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah input data, katakan saya hanya 4 orang pegawai ya. Kalau Bapak Ibu input 10 pegawai ya 10 inputnya yang ini saja gitu ya, 4 data ini untuk ke 10-nya atau ke 100-nya gitu. Walaupun tidak ada potongan pajak tetap diinput Bapak Ibu ya, itu jadi catatan.
Kita lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah diinput ke semuanya pegawai, Bapak Ibu tinggal langsung buat XML-nya. Nah, ini akan otomatis Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nih Bapak Ibu pingin hanya hanya 3 orang ini aja yang mau dibuat, atau katakan ini beda bulan. Misalnya Bapak Ibu sudah input nih bulan 2-nya gitu. Set. Di sini kan berarti di DB ini ada 5 data nih. Nah, tapi Bapak Ibu hanya mau ekspor yang bulan 1. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih yang bulan 1, klik ini. Nah, jadi 4 data saja kan. Nah, Bapak Ibu tinggal ekspor ini. Nanti data-data yang di sini ini akan terhapus ya Bapak Ibu ya. Gitu. Bapak Ibu klik ini, set. Nah, dia akan berpindah ke sini dan hanya 4 data karena 4 bulan kan. Walaupun di sini ada 5 data dengan bulan 2 gitu. Jadi ini salah satu kelebihannya, dia bisa menampung banyak. Jadi ada database-nya Bapak Ibu gitu. Nah, kalau yang di file sebelumnya kan itu setiap bulan harus bikin satu file gitu. Nah, kalau ini bisa sekaligus semua di situ. Bapak Ibu bisa pilih mau bulan-bulannya. Nah, kemudian inputannya juga insya Allah lebih enak lah, nggak perlu copy-copy lagi. Kalau sudah Bapak Ibu bisa lihat di folder download dokumen ya. Nanti akan ada ini ya filenya. Di sini kan ada 3 harusnya ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada 3, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya, sesuai ya. Nah, file ini tinggal Bapak Ibu ke EBUPOT, kemudian ke sini, kemudian import data, browse, kemudian klik dia kan di sini toh, download dokumen ini sesuai tempat penyimpanan Ibu ya, bebas. Kemudian kita upload, open. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu tinggal jangan langsung tidak berhasil, tidak, tapi Bapak Ibu lihat di sini. Nah, kalau di sini kan berarti sudah ada sukses nih, tinggal ditunggu aja, atau Bapak Ibu bisa reload ini ya. Nanti muncul tuh 4. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini. Oke. Kalau sudah berhasil, Bapak Ibu bisa edit ataupun kembali ke tampilan awal. Nah, misalnya nih kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal klik ini kemudian terbitkan, atau Bapak Ibu bisa pilih salah satu gitu. Misalnya nih 4 terbitkan, Bapak Ibu tinggal terbitkan, kemudian dia akan pindah telah terbit. Kalau misalnya keempat ini ternyata saya salah nih, atau mau diedit, diamandemen, atau cuman mau sekedar dilihat gitu, atau mau diamandemen bisa juga. Dari sini diamandemen itu maksudnya diedit. Nah, tapi ternyata karena ini contoh saja, jadi saya batal ya Bapak Ibu. Nanti ketika dibatal dia akan masuk ke sini Bapak Ibu. Ya, ini tadi percontohan yang sudah saya lakukan. Jadi saya batal aja di sini, dia muncul sini. Oke, untuk tutorial kali ini hanya sampai di situ aja. Simple, dan mudah-mudahan file Excel-nya bisa membantu Bapak Ibu. Doakan saja semoga fitur yang gaji ini cepat terrealisasi ya, supaya Bapak Ibu tidak perlu input-input setiap bulan lagi. Gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.